Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Ananda Ika Kurnia, jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kompos. Pasti kalian sering mendengarkan kata kompos. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih kompos itu apa? Jadi, kompos adalah bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. Nah, kompos juga mengandung unsur hara mineral yang esensial bagi tanaman. Di lingkungan alam terbuka, proses dekomposisi dapat berjalan dengan sendirinya. Melalui proses alami, rumput, daun-daun, kotoran hewan, dan sampah lainnya lama-kelamaan akan mengalami pembusukan. Hal ini karena adanya kerjasama antara mikroorganisme pengurai dan iklim. Sifat dan karakterisasi kompos. Kompos sebagai bahan pemenah tanah atau soil conditioner dapat meningkatkan kandungan bahan organik di dalam tanah, sehingga dapat mempertahankan dan menambah kesuburan tanah pertanian. Proses tersebut dapat dipercepat oleh perlakuan manusia, yaitu dengan penambahan mikroorganisme pengurai, sehingga dalam waktu yang singkat akan dihasilkan kompos dengan kualitas yang baik. Karakteristik umum yang dimiliki oleh kompos. Yang pertama, mengandung unsur hara dalam berbagai jenis dan dalam jumlah yang bervariasi. Hal ini tergantung dari bahan asalnya. Bahan asal yang dimaksud di sini adalah bahan yang kita gunakan untuk membuat kompos. Misalnya, tumbuh-tumbuhan, sampah pasar, limbah buah, limbah rumah tangga, maupun kotoran hewan. 2. Menyediakan unsur hara secara lambat dan dalam jumlah yang terbatas. 3. Memiliki fungsi utama, yaitu memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah. Fungsi kompos. Adapun fungsi kompos bagi sifat fisika tanah yaitu kompos dapat memperbaiki struktur tanah yang mulanya padat menjadi gembur, sehingga hal ini dapat mempermudah dalam pengolahan tanah. Dengan struktur tanah yang baik, ini berarti aerasi akan lebih banyak, sehingga proses fisiologi di akar akan berjalan dengan lancar. Selain itu, kompos juga berfungsi dalam memperbaiki agregat tanah. Agregat yang remah dapat mempermudah penyerapan air ke dalam tanah, sehingga proses erosi dapat dicegah. Kandungan bahan organik di dalam tanah yang tinggi menyebabkan warna tanah menjadi lebih gelap, sehingga hal ini dapat menyebabkan penyerapan energi matahari yang lebih banyak dan fluktuasi suhu di dalam tanah dapat dihindari. Yang selanjutnya yaitu fungsi kompos bagi sifat biologi tanah. Kompos mengandung banyak mikroorganisme, mulai dari bakteri, fungi, alga, dan actinomycetes. Dengan ditambahkannya kompos ke dalam tanah, tidak hanya jutaan mikroorganisme yang ditambahkan, akan tetapi mikroorganisme yang di dalam tanah juga akan terpacu untuk berkembang. Proses dekomposisi lanjut oleh mikroorganisme akan tetap berlangsung, tanpa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang selanjutnya yaitu fungsi kompos bagi sifat kimia tanah. Kompos merupakan sumber unsur hara makro dan mikro. Seperti yang kita tahu, unsur hara mikro adalah unsur hara utama yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit. Dalam jangka panjang, pemberian kompos dapat meningkatkan pH tanah, meningkatkan KTK tanah, dan meningkatkan hasil produksi tanaman. Sumber bahan kompos. Bahan-bahan yang dapat dijadikan kompos diantaranya yaitu yang pertama, sisa tanaman. Yang kedua, sampah pasar atau limbah pasar. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Keempat, kotoran hewan. Dan kelima, yaitu vermikompos. Vermikompos yaitu adalah kotoran cacing. Ada
Adapun prinsip pengomposan yaitu untuk menjadikan CN rasio bahan organik agar setara dengan CN rasio tanah, yaitu kurang dari 20. Semakin tinggi CN rasio dari bahan organik, maka proses perombakan atau pengomposan akan berjalan semakin lambat. Waktu yang dibutuhkan bervariasi. Hal ini tergantung dari bahan baku yang digunakan sebagai bahan kompos. Proses dekomposisi bahan organik dapat dibagi menjadi 3 tahap, yang dapat dilihat seperti tabel di atas. Pada tahap awal atau dekomposisi intensif berlangsung, suhu yang dihasilkan akan tinggi dan dihasilkan dalam jangka yang relatif pendek. Kemudian, bahan organik yang mudah terdekomposisi akan dirombak menjadi senyawa lain. Syarat pembuatan kompos. Yang pertama, ukuran bahan mentah. Dalam pembuatan kompos, ukuran bahan menjadi hal penentu dalam proses dekomposisi. Semakin kecil bahan organik yang kita gunakan, maka semakin cepat juga proses dekomposisi berlangsung. Yang kedua, kelembaban. Timbunan kompos harus selalu lembab dengan lengas 50-60%. Yang selanjutnya yaitu aerasi. Aktivitas mikroba aerob memerlukan oksigen dalam perombakan atau proses dekomposisi, terutama bakteri dan fungi. Dalam hal ini, ukuran dan struktur bahan dasar dari pembuatan kompos berpengaruh terhadap aerasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu CN rasio atau nisbah perbandingan antara karbon dan nitrogen. Semakin tinggi CN rasio, maka semakin lambat proses dekomposisi itu berlangsung, dan sebaliknya, semakin rendah CN rasionya, maka proses dekomposisi yang berjalan akan semakin cepat. Yang selanjutnya yaitu suhu dan ketebalan timbunan. Penjagaan panas dalam pembuatan kompos sangat penting dilakukan agar proses dekomposisi berjalan secara merata dan sempurna. Semakin tinggi timbunan kompos, maka semakin besar isolat panas dan timbunan akan menjadi panas. Dan yang terakhir yaitu pH. Bahan organik yang dapat dijadikan kompos adalah bahan organik yang memiliki nilai pH antara 3 sampai 11. Pada awal pengomposan, umumnya pH akan bersifat masam. Hal ini dikarenakan aktivitas bakteri yang menghasilkan asam. Namun selanjutnya pH akan mendekati netral. Ciri-ciri kompos yang baik. Yang pertama, tidak berbau atau wangi seperti tapai karena sedimentasi. Kedua, remah. Ketiga, memiliki warna yang gelap. Keempat, mengandung unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Dan kelima, memiliki kemampuan mengikat air yang tinggi. Cukup sekian penjelasan dari saya.